Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Ella Sulistiawati, Guru SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi untuk pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11, yaitu hormat dan patuh pada orang tua. Kali ini adalah materi hormat dan patuh kepada orang tua untuk part 2. Kita lanjut materinya. Kemarin sebelumnya, untuk video sebelumnya, kita sudah membahas siapakah orang tua itu. Orang tua itu dalam Islam adalah orang tua kandung, orang tua ibu yang menyusui, orang tua ilmu yaitu guru, orang tua yang menikahkanmu dengan anaknya yaitu mertua. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang materi surat Al-Isra ayat 23 adalah surat firman Allah yang mendasari tentang materi ini. Di sini diharapkan siswa mampu membaca dengan tartil, ya. Tartil di sini adalah makharijul hurufnya juga benar dan tajwidnya juga benar. Surat Al-Isra ayat 23 ini adalah surat yang memperkuat perintah kewajiban dalam agama Islam bahwa kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua kita, terutama kedua orang tua kita yang melahirkan. Kemudian ayat ini juga diharapkan bisa dihafal, dan yang paling penting selain membaca dan menghafalnya dengan tartil, siswa juga mampu mengkaji makna dari surat ini, sehingga mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita bersama-sama baca surat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Kita akan awali dengan membaca istighfar, kemudian membaca basmalah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita akan pahami terjemahannya, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang buruk, dan janganlah engkau membentak keduanya dengan perkataan, dengan jawaban kepada kedua orang tuanya harus dengan perkataan yang baik. Jadi di sini kita pahami bersama bahwa di sini Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita sebagai anak kepada orang tua untuk selalu berbuat baik. Bahkan mengatakan pun tidak boleh. Dan bagi orang tua yang sudah lanjut, maka kita wajib untuk menjaganya, memeliharanya dengan baik. Jadi dari uraian terjemahan tadi, maka di sini ada beberapa hal bentuk bagaimana hormat kepada orang tua. Yang pertama, kita wajib untuk mentaati semua perintah orang tua, baik itu nasihatnya ataupun perintah-perintah yang harus dijalankan oleh kita sebagai seorang anak.
Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik di sini adalah bagaimana kita memperlakukan orang tua dengan sangat santun, dengan sangat baik, tanpa menyakiti perasaan, apalagi menyakiti fisiknya. Apakah itu memukulnya, apakah itu berkata-kata kasar kepada keduanya, itu sangat dilarang di dalam Islam. Dan berdosa kita sebagai anak apabila kita melakukan hal tersebut. Jangan berkata kasar dan membentak. Jangankan berkata kasar atau membentak, merhardik, ya, bahkan mengatakan saja itu dilarang. Itu misalnya ketika orang tua kita menyuruh kita mengambil sesuatu, kemudian kita mengatakan hal yang mungkin dianggapnya oleh anak sekarang itu hal sepele. Misalnya, mas sebentar dulu, saya lagi ini. Nah, itu sebetulnya dilarang di dalam hukum Islam. Jadi apabila orang tua memerintahkan, harus segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda apa yang diperintahkannya. Itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Orang tua di sini saya ingatkan kembali adalah bukan hanya orang tua di rumah. Ketika orang tua di rumah memerintahkan sesuatu kepada kamu terkait pekerjaan di rumah ataupun apapun yang menjadi tanggung jawab kamu, maka itu harus segera dilaksanakan. Nah, orang tua yang dikatakan di sini adalah guru, maka perintahnya yang berada di sekolah, yaitu berkaitan dengan ilmu yang harus kamu pahami gitu ya. Apakah itu bentuknya tugas ataupun nasihat-nasihat yang itu berguna untuk kepentingan hidup kamu kelak di masa depan, baik di dunia ataupun di akhirat, maka harus diikuti. Itu guru yang di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah merendahkan diri pada keduanya. Jadi jangan pernah merendahkan diri kedua orang tua kita. Mau orang tua kita udah peot, udah tua renta, mungkin penampilannya kucel, mungkin ketika kita ajak jalan-jalan orang tua kita itu gak enak dipandang, dan sebagainya. Tapi jangan pernah kita merendahkan atau mengasingkan diri orang tua kita. Karena walau bagaimanapun dialah yang membuat kita sekarang berada. Dialah perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita sekarang berada di muka bumi ini, dan sampai saat ini kita masih terus bisa bermanfaat untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri. Kemudian pilih ya kata-kata yang bijak, yang baik, supaya tidak menyinggung perasaan orang tua. Kalaupun kita sekesal apapun sama orang tua, kita mungkin tidak sependapat dengan orang tua, tetapi tetaplah di hadapan orang tua selalu memilih kata-kata yang baik sehingga tidak menyakiti hati dari keduanya. Kemudian mendoakan orang tua, ya, mendoakan kebaikan-kebaikan orang tua, baik itu kesehatan, keberkahan umur, ya. Jadi kalian harus mendoakan setiap sholat, setiap saat, setiap waktu. Yang ketujuh adalah melanjutkan perjuangan orang tua. Apapun yang orang tua saat ini kerjakan, sebelum beliau melakukannya, usianya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tutup usia, maka di sini kita wajib untuk melanjutkan perjuangan orang tua. Misalnya, pesan dari orang tua kita adalah untuk melanjutkan perjuangan kita menuju kesuksesan dengan belajar, misalnya bekerja dengan baik. Nah, itu harus dilaksanakan oleh kita sebagai anaknya. Kemudian melaksanakan wasiat orang tua bila orang tua ini memberikan pesan-pesan terakhir berkaitan dengan wasiat yang harus dijalankan oleh kita, maka itu wajib untuk melaksanakannya. Kemudian harus menyambung silaturahim dengan sahabat orang tua jika keduanya sudah tidak ada. Jadi jangan pernah memutuskan tali silaturahim dengan keluarga, bahkan dengan sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita. Jadi kita harus menyambung terus, mengunjunginya, kemudian meminta doa kebaikan untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu adalah bentuk-bentuk hormat kepada orang tua sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, kemudian untuk orang tua kita
yang kita kenal dengan guru, kenapa kita harus menghormati mereka, ya, orang tua guru di sekolah? Apa sih jasa mereka? Kenapa harus dihormati? Kenapa harus disantuni? Karena merekalah yang mengajari ilmu. Mungkin ilmu yang selama ini tidak diajarkan oleh orang tua kamu di rumah, oleh orang tua, oleh guru yang mengampu ilmu tertentu sehingga kamu menjadi seseorang yang ahli, ini adalah guru. Karena guru itu kan bidangnya berbeda-beda. Ilmu itu kan ada ilmu kauniyah, ada ilmu kauliyah. Nah, guru ini adalah sebagai perantara untuk menyampaikan ilmu kauniyah atau ilmu kauliyah yang lebih ahli daripada orang tua yang mungkin tidak sesuai dengan bidang ilmu yang harus diberikan kepada kita. Jadi yang mengajari kita sesuatu, yang memberikan ilmu, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Bahkan yang mungkin bisa merubah karakter kita menjadi karakter seorang anak didik yang baik. Kemudian itulah jasa-jasa guru yang harus kita. Bagaimana cara kita menghormati guru? Ya, yang pertama ya harus tekun disiplin ketika menuntut ilmu. Bersikap rendah hati di hadapan guru, walaupun memang kita ini adalah orang yang pintar, cerdas, tetapi di hadapan guru kita harus tetap menghormati, harus tetap rendah hati. Jika terjadi perbedaan pendapat, kita nggak boleh langsung menyatakan sesuatu yang frontal di hadapan guru, tetapi harus berdiskusi dengan cara yang santun. Kemudian jaga ilmu yang didapat dengan mengamalkannya. Apabila berbuat salah, segeralah minta maaf kepada guru. Senantiasa mendoakan guru, meneladani perilaku terpuji guru, tidak membicarakan kejelekannya, dan selalu menjaga nama baik alma mater tempat kita menuntut ilmu. Jangan menjelek-jelekan sekolah, sekalipun sekolah itu mungkin pernah membuat kamu dihukum gitu, karena itu pasti perbuatan kamu. Bukan semata-mata sekolah itu menghukum kalau bukan karena kamu berbuat salah. Baik, untuk selanjutnya, mungkin kalian nanti bisa menyelesaikan studi kasus setelah apa yang disampaikan tadi kamu pahami. Ya, silahkan mungkin dari penuturan-penuturan itu kamu boleh menyimak. Ini ada satu masalah yang mungkin nanti diselesaikan. Bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan terkait dengan kewajiban seorang anak yang harus patuh kepada orang tuanya. Di sini ada hadis yang menguatkan ya tentang surat Al-Isra ayat 23. Nanti silahkan dikerjakan. Kemudian mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga materi kelas 10 ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat berjumpa kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.